Sambutan dari Ketua Yayasan SPA Indonesia kepada Bapak Haji RUA Zainal Farani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa? Pimpinan, pengelola STPI Bina Insan Mulia beserta jajaran para dosennya, dari koordinator Toko Pertais wilayah 3 Yogyakarta yang alhamdulillah setelah lebih dari 15 tahun mungkin tidak bertemu, malah hari ini bertemu. Dulu sering bertemu dalam arena acara-acara pelatihan. Alhamdulillah. Para wisudawan, tamu undangan, tidak lupa orang tua, suami, istri. Sudah beristri belum yang satu ini? Belum, oh iya, calon istri yang belum kelihatan bentuknya. Sudah ada ya? Calon istrinya sudah ada ya? Oh belum. Hari ini sungguh hari yang indah bagi kita semua. Konon menurut berita yang bisa dipercaya, banyak salon di sekitar wilayah Klaten, Prambanan, Panguan yang tadi pagi buka sebelum subuh. Rupanya ada rombongan orang-orang bahagia yang saat ini berkumpul di sini untuk diwisuda. Hari ini saya lihat orang-orang yang sejak tadi senyumnya mengembang di mana-mana. Hari ini wisuda. Bagi yang membiayai, hari ini wisuda. Ya. Ragate wisuda. Semuanya bahagia. Bahagia menyelesaikan belajar untuk S1-nya, lalu yang membiayai bahagia karena selesai membiayainya. Alhamdulillah. Tapi saya ingin mengingatkan pada teman-teman yang diwisuda, ya, saya sebut teman-teman daripada sahabat, jangan pernah lupakan orang-orang yang mencintai Anda. Jangan pernah melupakan pengorbanan ayah, ibu, dan saya lihat tadi sebagian sudah almarhum. Jangan pernah melupakan suami Anda yang saat-saat terakhir kemarin harus sering Anda abaikan karena Anda harus menyelesaikan skripsi. Juga jangan Anda abaikan, pernah melupakan putra-putri Anda, karena boleh jadi ketika Anda kuliah, perhatian Anda kepada putra-putri Anda sedikit berkurang. Kadang dia menangis lama sekali sebelum akhirnya Anda memberi waktu untuknya. Jadi sebelum saya bicara tentang banyak hal, saya ingin ingatkan Anda, selalu kenanglah, selalu ingatlah orang-orang yang mencintai Anda. Barangkali di saat-saat Anda kuliah,
atau bahkan Anda terkapar kecapean, tertidur, ada ayah ibu Anda yang diam-diam bangkit dari tidurnya, mengambil air wudhu, sholat, dan tanpa berkata apapun kepada Anda, diam-diam beliau berdoa untuk kesuksesan Anda. Bahkan ketika Anda mengalami kesulitan, dia berdoa sampai menangis, ya Allah, mudahkanlah urusan anakku. Maka hari ini saya minta Anda sejenak pejamkan mata sebentar, lalu bayangkan wajah orang-orang yang Anda cintai. Bayangkan wajah orang-orang yang sudah banyak berkorban untuk Anda. Kesuksesan Anda hari ini tidak terlepas dari pengorbanan mereka. Maka kesempatan bahagia pada hari ini, luangkan waktu sejenak supaya Anda mengerti bahwa keberhasilan Anda tidak terlepas dari pengorbanan banyak orang di sekitar Anda. Sekali lagi, pejamkan mata sejenak, lalu Anda boleh memilih wajah-wajah mana yang Anda ingin kenang dengan sungguh-sungguh, dan ucapkan dalam hati Anda ucapan terima kasih setulus-tulusnya. Katakan dalam hati Anda, terima kasih, terima kasih. Ya, wajah-wajah itu bukan satu dua wajah. Mungkin ada beberapa wajah yang Anda kenang pagi ini, tapi itu wajah-wajah itulah yang telah banyak berarti dalam hidup Anda. Maka selanjutnya saya ingin meminta ketulusan Anda. Saatnya Anda membahagiakan mereka. Hadirin, hadirat yang berbahagia. Ya, di dunia ini hanya ada dua profesi. Ada berapa profesi? Dua. Satu, guru. Di dunia ini hanya ada dua profesi. Satu, guru. Dan profesi kedua adalah yang bukan guru. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi macam-macam. Tetapi siapakah guru? Dan siapakah yang bukan guru? Guru adalah semua orang yang memiliki kegiatan, cita-cita untuk mencerdaskan orang lain. Punya kepribadian melimpah, di mana dia mengembangkan orang lain. Itu guru. Dia boleh dokter, dia juga boleh seorang tukang becak, dia boleh seorang dai, dia boleh apa saja, tapi kalau dia mencerdaskan orang lain, menginspirasi orang lain, mengembangkan orang lain, dia adalah guru. Tapi ada juga yang jabatannya guru, tapi ternyata dia bukan guru. Kalau dia hanya menjual ilmu, kalau dia hanya melakukan tugas guru itu dengan seadanya saja, tanpa jiwa, tanpa ruh, apalagi tanpa cinta, bahkan dia tidak bahagia jadi guru. Naudzubillah. Hadirin yang berbahagia, saya teringat banyak keluhan. Saya tahu, saya juga guru. Saya sejak tahun 2000 jadi guru tidak tetap, GTT, di sebuah sekolah negeri
Ya, masa kerja saya sudah hampir 20 tahun. Gaji saya sampai hari ini ya kalau masih di bawah UMR. 20 tahun loh. Ya, tapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena saya teringat akan sebuah kisah Imam Syafi'i. Pernah dengar Imam Syafi'i? Suatu saat Imam Syafi'i didatangi oleh salah seorang jamaah pengajian beliau. Beliau minta waktu khusus dan ingin berkonsultasi secara pribadi. Lalu akhirnya ketika orang itu tidak ada, lalu orang itu melaporkan persoalan hidupnya. Wahai Imam Syafi'i, wahai guruku, aku merasa galau. Kenapa hidupku ini penuh dengan kesusahan? Punya istri bukannya membuat saya senang, tapi justru menambah masalah. Kata-kata yang tidak menyenangkanku. Aku berhadapan dengan banyak sekali masalah. Kenapa hidupku penuh dengan masalah? Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bertanya, apa pekerjaan? Dia jawab, aku seorang penjaga gudang. Menjaga gudang. Berapa penghasilan? 5 dirham per hari. 5 dirham. Baik. Kalau begitu, datanglah ke majikan. Katakan padanya, mintalah agar gajimu diturunkan. Kaget orang itu. Wow, kok malah diturunkan? Sana, pergi ke majikan. Lalu karena Imam Syafi'i ini gurunya, dia lebih baik aku ikuti guru saya. Maka akhirnya dia datang ke majikannya dan majikan juga kaget. Kok ada karyawan yang minta gajinya diturunkan? Karena nggak enak, ya udah tak turunin. Ini permintaan yang aneh. Dari 5 dirham aku turunkan jadi 4 dirham. Dah kembali dia. Beberapa bulan kemudian dia kembali menghadap Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, hidupku tidak berubah, ya sedikitlah ada perubahan, tapi masih banyak masalah. Istriku juga belum berubah, masih tetap seperti itu. Kalau begitu datanglah ke majikanmu lagi, minta gajimu diturunkan lagi. Kaget sekali, tapi tetap dijalankan. Dia kembali ke majikannya dan akhirnya gaji diturunkan lagi. Dengan terheran-heran, majikannya menurunkan dari 4 dirham jadi 3 dirham. Setelah kembali, beberapa bulan kemudian dia kembali kepada Imam Syafi'i dengan senyum-senyum. Wahai Imam Syafi'i, entah apa yang telah terjadi. Beberapa bulan ini rasanya sangat bahagia. Istriku berubah. Banyak hal menjadi membahagiakanku. Padahal uangku berkurang dari 5 dirham menjadi 3 dirham. Tapi semuanya tampak menjadi lebih bahagia. Bisakah engkau menceritakan padaku apa rahasia di balik itu? Lalu Imam Syafi'i menjelaskan, ya, dengan pekerjaanmu itu, gajimu yang 5 dirham itu terlalu banyak. Mestinya gajimu itu ya segitu, 3 dirham itu. Nah, karena terlalu banyak, maka yang 2 dirham itu merenggut kebahagiaanmu. Allah menempatkan banyak kesusahan kepadamu. Tapi dengan 3 dirham, kamu justru menjadi lebih berbahagia. Teman-teman sekalian, itu kisah di zaman Imam Syafi'i. Tapi saya ingin menambahkan, melengkapi yang belum dikisahkan. Bagaimana dengan yang mestinya digaji 10 juta, tapi nyatanya hanya menerima 300-400 ribu? Ya, kebanyakan 400 ribu. Mestinya kan digaji 10 juta ya kan? Tapi nerimanya
300, ada yang 150, ya, ada yang lebih banyak sedikit 160. Bagaimana dengan itu? Saya yakin jawabannya adalah kalau yang Anda lakukan seharga 10 juta, tapi Anda menerima 3 juta dalam 300.000 dalam bentuk uang, maka Anda akan menerima begitu banyak kebaikan seharga 9.700.000. Dan itulah yang menjadi jawaban. Mengapa banyak guru anak-anaknya baik-baik, banyak guru yang soleh-solihah anaknya, mengapa banyak guru yang hidupnya bahagia, meskipun gajinya tidak terlalu besar, tetapi tampaknya kayak cukup. Saya sudah bertemu dengan banyak guru-guru senior, guru kelas 1 SD, saya tanya anaknya berapa Bu? 4. Anak pertama sekarang sudah kelas berapa? Walah, udah jadi dokter Pak. Kaget aku. Guru SD kelas 1 swasta loh, udah jadi dokter. Anak kedua, nggih dokter. Anak 3 lah niku notaris. Anak keempat, dokter. Saya berpikir guru SD kelas 1 swasta gajinya piro, gitu nggih. Kok padahal faktor kedokteran bayarnya mahal kan? Iya. Ya. Lo kan bayarnya kan mangga aku kula kok ya saged biayai nggih. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian. Tidak penting apakah sekecil apapun kampusnya itu ya. Tadi kan kampusnya kecil katanya. Tidak penting sekecil apapun kampusnya. Yang penting cita-cita Anda tinggi. Bahkan lebih tinggi sehingga bisa menyentuh langit. Tidak penting sekecil apapun kampusnya, tapi pengabdian Anda tinggi. Kenapa? Karena Anda punya dosen-dosen yang tinggi. Tidak penting sekecil apapun kampusnya, tapi jiwa Anda besar, cita-cita Anda besar. Dan hanya orang-orang yang memiliki cita-cita besar, jiwa besar itulah yang akan jadi guru-guru sejati dalam kehidupan ini. Dan saya bahagia hari ini karena saya sedang berhadapan dengan guru-guru yang semacam itu. Saya lihat banyak di antara Anda yang sudah besar. Tapi saya melihat dari aura Anda, bukan sekedar tubuh Anda. Besarnya cita-cita Anda untuk menjadi pendidik bangsa. Besarnya komitmen Anda untuk menjadi guru-guru yang meletakkan landasan terbaik bagi generasi yang akan datang. Besarnya keikhlasan Anda untuk menjadi pendidik-pendidik sejati. Mendidik dengan cinta. Mendidik dengan bahagia. Ada seorang CEO terkenal mengatakan, lakukan pekerjaan Anda dengan bahagia, insya Allah sukses. Jangan terbalik. Saya akan bahagia kalau sukses. Telat. Nanti kalau Anda sukses baru bahagia. Hari ini sukses, besok meninggal, maka bahagia Anda hanya sebentar. Tapi setiap kali Anda melakukan tugas Anda dengan bahagia, maka insya Allah sukses. Saya gembira hari ini dibacakan ayat tadi oleh Korek ya, yang menurut saya ini, saya belum tahu apa ayat yang dibacakan tadi dibacakan ayatnya pas. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, ayat itu. Ya, luar biasa. Siapa yang beramal soleh, melakukan tugas-tugasnya dengan sangat baik, bahwa mukmin, dan dia seorang yang melakukan itu dengan landasan iman, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah,
maka ini ada apa ya, lam pendeknya gitu yang artinya pasti gitu, niscaya. Apa itu? Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Mohon maaf, jangan Anda tafsirkan kata kehidupan yang baik itu punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya harta banyak, punya perhiasan banyak, punya anak banyak, punya suami satu aja ya cukuplah ya. Nah, kehidupan yang baik adalah hidup yang membawa rasa bangga bahagia bahwa hidupku berarti, hidupku penuh dengan makna. Aku bangga dengan perjalanan hidupku dan insya Allah hidupku akan sampai ke akhirat membawa kebaikan. Allahumma amin. Dengan ini, karena tadi sudah panjang, saya sampaikan tidak terlalu panjang. Selamat pada Anda semua, selamat berjuang. Sekarang saatnya Anda menunjukkan sebagai seorang guru yang benar-benar kreatif, militan, profesional, dan nasihat kembali ke STPI karena STPI selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.